Selamat datang di channel Microlink Media. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan penjelasan dan tutorial mengenai PLC Omron, mulai dari hardware sampai dengan pemrogramannya. Sebelum memulai tutorial ini, dukung kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi pada channel kami. Oke, PLC yang kami gunakan pada tutorial ini adalah PLC Omron seri CP1L M40DRD, yang mana merupakan PLC tipe compact dengan power DC dan terminal output berbasis relay. PLC ini menggunakan sumber listrik 24 volt DC untuk menghidupkannya dengan daya sebesar 20 watt. Sumber listrik yang diizinkan untuk digital input pada PLC ini adalah listrik 24 volt DC. Sedangkan sumber listrik yang dapat digunakan untuk digital output pada PLC ini adalah listrik 24 volt DC ataupun listrik AC maksimum 240 volt. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hardware dari PLC Omron CP1L M40D. PLC ini memiliki 24 buah digital input. Di bagian atas ini merupakan terminal input dengan satu buah common terminal dan terbagi menjadi dua channel, yaitu channel 0 dan channel 1. Terminal input ini hanya boleh menggunakan listrik DC 24 volt. Selanjutnya di bagian bawah sini, ini merupakan terminal digital output yang berjumlah 16 buah. Terdiri dari 6 buah common terminal dan terbagi menjadi dua channel, yaitu channel 100 dan channel 101. Terminal output ini bisa menggunakan listrik DC 24 volt ataupun listrik AC 220 volt. Untuk lebih detailnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika kita perhatikan mapping terminal output ini, kita dapat menemukan garis pembatas terminal yang dicetak dengan garis tebal. Seperti ini. Di sini terlihat garis tebal, artinya terminal-terminal ini memiliki common terpisah dan masing-masing. Misalnya, pada common yang pertama, memiliki garis tebal dari sini dan sini. Artinya, common ini adalah hanya untuk terminal 100.00, atau misal pada common yang paling akhir, common ini memiliki garis tebal dari sini dan ini. Artinya, common ini hanya untuk terminal dengan alamat 101.04 sampai 101.07. Pada masing-masing common, kita boleh memberikan sumber listrik yang berbeda-beda. Misalnya, pada common yang pertama, di sini menggunakan power 220 volt AC dan common-common lainnya menggunakan 24 volt DC. Jika digambarkan adalah seperti berikut ini. Kita perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini terdapat garis tebal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini common yang pertama adalah untuk output 00, common yang kedua untuk output 01, common yang ketiga untuk output 02 dan 03, common yang keempat untuk output 04 sampai 07, dan di channel yang kedua, common pertama adalah untuk alamat 00 sampai 02,
Common yang kedua adalah untuk alamat 04 sampai 07. Nah, pada setiap common ini boleh menggunakan sumber listrik yang berbeda-beda. Misalnya pada common yang pertama menggunakan listrik DC, pada common yang kedua misalnya menggunakan listrik AC. Nah, ini maksudnya adalah boleh menggunakan listrik AC atau listrik DC. Tidak boleh menggunakan secara bersamaan. Jika terminal common dihubungkan dengan sinyal positif menuju common, maka output dari 00 ini akan positif juga. Oleh karena itu, relay di sini harus mendapatkan sinyal negatif langsung dari power supply. Begitulah penjelasan singkat mengenai pembagian terminal common pada digital output PLC Omron CP1L. Bagian selanjutnya, di sini terdapat baterai. Baterai ini berfungsi sebagai backup power untuk menjaga agar data pada CPU tidak hilang jika power PLC mati. Lalu ini bagian periferal. Di dalamnya terdapat port USB periferal. Fungsinya untuk menghubungkan PLC dengan komputer untuk melakukan programming. Bagian ini terdapat analog adjuster. Ini merupakan analog adjuster. Fungsinya untuk mengubah nilai analog pada auxiliary area sehingga nilainya bisa diubah tanpa melakukan programming. Lalu di bawahnya, ini adalah port untuk eksternal analog seperti potensiometer, temperatur sensor, dan sejenisnya. Dengan range analog di 0 sampai 10 volt yang kemudian akan dikonversikan menjadi digital dan tersimpan pada AR area. Selanjutnya di sini ada deep switch. Deep switch ini jumlahnya ada 6 buah switch dengan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah untuk pengaturan proteksi memori, untuk kontrol transfer data memori, untuk kontrol bit pada memori, dan untuk control board pada slot 1 maupun slot 2. Kemudian di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini fungsinya untuk melihat status pada PLC. Selanjutnya ini adalah port memory card. Penggunaan memori ini sifatnya opsional. Jika menggunakan program yang melebihi memori CPU, maka perlu menggunakan memory card tambahan. Selanjutnya, pada bagian tengah ini merupakan board opsional yang bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk port RS232, untuk port RS442, ataupun untuk Ethernet board. Di sini kami menambahkan board RS232 pada port 1. Jika misalnya kita ingin menambahkan pada port 2 untuk board Ethernet, tinggal buka cover ini, lalu beli board Ethernetnya, dan pasangkan di sini. Demikian penjelasan singkat mengenai detail hardware pada PLC Omron CP1L M40D series.